Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Halo adik-adik. Halo semua. Selamat pagi semuanya. Pagi kakak. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Luar biasa. Ya adik-adik, pagi hari ini kita kembali memuji Tuhan. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita menyanyi Seindah Pelangi. Sambil bergerak ya. Seindah pelangi syalalala, Cerah mentari syalalala, teruji Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi syalalala, cerah mentari syalalala, terus teruji Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Sekali lagi ya. Seindah pelangi syalalala, mentari syalalala, terus teruji Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi syalalala, mentari syalalala, terus teruji Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik. Sekarang sebelum kita masuk puji-pujian kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan.
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kami Tuhan untuk bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, tapi kami masih tetap semangat Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di setiap hati kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Biar Tuhan yang pimpin kebaktian kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kami mau serahkan Tuhan kebaktian ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Karena kita semua adalah keluarga kerajaan Allah, kita harus saling menolong, saling membantu, saling bekerja sama seperti mentega dan roti. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Celana, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, maju, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan apa? Dengan baju. Seperti diriku, seperti diriku dan dirimu. Oke adik-adik, silakan duduk. Karena kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menggerakkan badan kita untuk Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk sama-sama kita persiapkan hati kita. Namun sebelum itu kita nyanyikan Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami menaruh percaya kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Maka dari itu kami ingin mendengarkannya dengan baik. Tuhan tolong berikan Roh Kudus-Mu agar kami benar-benar dapat serius saat mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang pada hari ini dibawakan dapat berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Halo adik-adik, apa kabarnya? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kakak yakin adik-adik sudah siap. Memang kakak nggak lihat adik-adik semua. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus selalu hadir bersama dengan adik-adik semua, bersama dengan kita semua, memperhatikan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus pasti tahu. Sekarang kita bersikap yang baik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini. Hari ini kita akan belajar mengenai kerjasama. Dari artinya, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau tadi dibilang adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang, berarti lebih dari satu ya, minimal 2 orang untuk melakukan kerjasama. Dan tentunya diperlukan tujuan yang sama. Nah, sekarang mengenai kerjasama ini kita sama-sama lihat dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dari ayat firman Tuhan ini, ternyata kita diminta untuk saling menolong. Kalau ada teman atau saudara yang sedang melakukan pekerjaan, akan menjadi sangat baik kalau kita bisa menolong dan bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan bekerja sama, maka pekerjaan tersebut akan menjadi lebih ringan dan akan bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat. Dan tentunya bekerja sama ini dilakukan dengan sukarela, bukan karena dipaksa, agar kita bisa memenuhi hukum Kristus, yaitu kita harus saling mengasihi. Selain itu, Alkitab juga memberi contoh mengenai kerjasama kepada kita. Kita lihat dari Markus 2 ayat 1-4. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, adik-adik pasti tahu kalau Tuhan Yesus berkuasa untuk melakukan mujizat. Ada orang yang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan yang tuli bisa mendengar. Tapi ada satu hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan tadi. Tuhan Yesus menginginkan kita bekerja sama, baik dengan teman-teman kita, juga dengan Tuhan. Coba kita renungkan bersama.
apakah orang lumpuh tadi bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus kalau tidak ada 4 orang temannya yang bekerja sama membawa orang lumpuh tadi menjumpai Tuhan Yesus? Nah, tentunya nggak bisa. Mujizat itu tidak akan terjadi kalau orang lumpuh tadi tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya, perlu kita renungkan. Kerjasama ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Pertama-tama, keempat temannya harus membawa orang lumpuh ini dari rumahnya atau dari tempat dia berbaring ke rumah di mana Tuhan Yesus berada. Lalu, karena rumah di mana ada Tuhan Yesus ternyata sudah penuh, mereka nggak bisa masuk melalui pintu, melalui jalan yang normal. Jadi mereka berusaha untuk masuk melalui atap. Coba bayangkan, masuk melalui atap. Bagaimana beratnya usaha yang dilakukan keempat orang ini. Pertama, mereka harus mengangkat orang yang lumpuh. Nah, orang yang lumpuh ini nggak bisa bantu buat naik. Berarti harus diangkat dengan 4 orang. Naik ke atas rumah. Wah, usahanya berat. Terus harus membongkar atap. Udah gitu harus menurunkan si lumpuh tadi secara perlahan-lahan dari atap ke depan Tuhan Yesus. Harus berhati-hati supaya nggak jatuh. Pasti bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Belum lagi ada resiko ketika membongkar atap, dikejar-kejar sama yang punya rumah. Hei, jangan merusak atap saya. Kan resikonya besar tuh. Tapi mereka mau bekerja sama karena mereka mengasihi teman mereka yang lumpuh tadi. Tuhan Yesus sangat menghargai usaha kerjasama tersebut. Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, iman mereka dilihat. Usaha mereka mencerminkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Itu sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus sangat menghargai kerjasama yang dilakukan. Tuhan Yesus juga menghendaki kita belajar bekerja sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal, dalam melakukan kerja kelompok di sekolah, dalam membuat pekerjaan atau prakarya, membersihkan rumah, membereskan kamar, semua yang kita lakukan kalau kita bekerja sama, Tuhan sangat menghargai itu semua. Dalam kerjasama juga perlu diingat, kita harus menyertakan Tuhan dalam pekerjaan kita. Dalam melakukan kerjasama, ada hal yang perlu dihindari juga, yaitu kerjasama untuk melakukan hal yang buruk, untuk melakukan perbuatan dosa. Itu harus dihindari. Ada satu contoh di Alkitab, kita akan lihat sama-sama dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu?"
engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ananias dan istrinya, Safira, bersepakat bekerja sama untuk berbohong mengenai uang penjualan rumah. Kerjasama untuk hal yang buruk dan berdosa tentunya tidak dikehendaki Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Tuhan menghukum Ananias dan Safira. Satu ayat yang terakhir, kita lihat dari Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dari ayat ini kita bisa belajar juga kalau Allah berkeinginan untuk bekerja sama dengan kita semua. Allah ingin bekerja sama untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita perlu belajar untuk bekerja sama melakukan hal-hal yang baik dengan teman dan saudara kita, dan perlu menyertakan Tuhan dalam pekerjaan kita. Tentunya, jangan bekerja sama untuk hal yang buruk atau berbuat dosa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, undanglah supaya Tuhan bekerja sama dengan segala pekerjaan kita. Mintalah pimpinan Roh Kudus supaya apa yang kita kerjakan, kerjasama yang kita lakukan bukan menjadi sesuatu yang buruk, tetapi bisa menjadi berkat dan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Untuk ayat hafalan diambil dari Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sekali lagi, Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar tentang bekerja sama. Kami percaya Tuhan menghendaki kami untuk bekerja sama dengan teman dan saudara-saudara kami untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang benar. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami. Roh Kudus, ajar kami untuk kami bisa bekerja sama dengan baik. Roh Kudus sertai setiap pekerjaan kami, pimpin kami, agar setiap pekerjaan yang baik, kerjasama kami, semua memberikan hasil yang baik.
dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami selalu dan tidak pernah meninggalkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan bagi kebaktian anak, dapat mentransfernya di nomor rekening berikut ya. Kalian juga bisa mengajak teman atau saudara kalian untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan cara membagikan link video ini. Ini juga salah satu cara kalian memberitakan firman Tuhan loh.